Hai, hari ini kita akan bahas 5 kesalahan paling umum digital designer. Apa aja? Aku akan sambil lihat notes supaya nggak lupa. Yang pertama, mendesain berdasarkan asumsi bukan data. Sering banget desainer itu buka Figma, langsung bikin layout tanpa tahu sebenarnya kebutuhan user itu apa. Jadi dia pakai intuisinya, langsung aja ngedesain gitu ya, nggak riset dulu, nggak lihat juga analyticsnya seperti apa gitu kan. Mungkin sebenarnya desainnya akan bagus, tapi tidak menyelesaikan masalah. Percuma ya kalau misalnya kita buat desain, tapi sebenarnya tidak membantu apapun dari sisi bisnis. Yang kedua, itu terlalu fokus pada visual, lupa tujuan bisnisnya. Nah, ini yang tadi di poin pertama juga udah sempat saya singgung ya. Jadi terlalu ngejar estetik, ngejar trennya, sampai lupa kalau sebenarnya kita itu membantu bisnis supaya jauh lebih lancar ya dengan desain kita. Yaitu kita harus tahu KPI-nya apa, conversionnya nanti seperti apa gitu. Nah, itu baru desain yang cukup bagus. Yang ketiga, inkonsisten dalam desain sistem. Jadi sering banget tuh pakai warna yang banyak, spasinya ada beberapa jenis, tipografinya juga ada beberapa jenis, sampai akhirnya tuh susah di reuse gitu. Kita tuh berbicara tentang beberapa screen yang dalam artian tuh ada 100 sampai 200 screen, bukan cuma 3 atau 5 screen. Jadi ketika kita konsisten, itu sangat sulit nanti untuk maintainnya dan sangat lama. Jadi, saya sarankan kalau misalnya teman-teman baru mulai jadi desainer, untuk bikin desain sistem itu minimal ketika kamu sudah punya 5 screen, langsung buat desain sistemnya. Jangan nanti ketika sudah 100 baru mulai buat sistemnya, karena itu akan buang-buang waktu ya. Kemudian yang keempat, tidak memahami keterbatasan developer. Sering banget nih desainer itu berantem sama engineer karena desain yang dibuat nantinya kita tahu setelah rilis tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya nggak paham kalau engineer itu juga punya keterbatasan. Kalian lihat dulu sebenarnya sejago apa engineer-nya, sebanyak apa orangnya gitu. Karena mungkin desain yang kamu buat itu sulit dan mahal untuk dibuat. Mahal ini bukan cuma tentang uang ya, tapi juga secara waktu. Misalnya kalau misalnya desainnya yang kamu buat itu butuh waktu 1 minggu, atau sebenarnya kalau misalnya di tweak sedikit aja cuma 1 hari waktunya, yang artinya sebenarnya kamu bisa saving money gitu kan. Terus kemudian juga desainer sering banget bikinnya itu tidak responsif, sedangkan dari sisi engineer itu dia memikirkan beberapa screen. Kalau tadi misalnya kita secara desain kita punya 100 atau 200 screen, dia punya ribuan screen karena dia berpikir di beberapa device ya. Laptop aja ada banyak jenisnya, terus kemudian di handphone banyak, ada yang Android, ada yang iOS, terus kemudian juga di iPad, tab itu juga ada beberapa jenis lagi gitu kan. Jadi kalian make sure desain yang kalian buat itu responsif supaya membantu engineer, karena dia sudah memikirkan 4 langkah lebih maju di depan kita sebagai desainer. Dan berikutnya kenapa kita harus memahami keterbatasan developer itu karena supaya kita bisa berkolaborasi dengan baik. Karena semakin baik kolaborasi kita dengan engineer, semakin efisien juga desain yang kita buat. Yang kelima, menganggap desain selesai saat file diserahkan. Padahal sebenarnya desain digital itu prosesnya iteratif ya, beda dengan kita bikin rumah gitu. Mungkin yang sekali jadi nanti direnovnya 10 tahun kemudian, tapi di digital enggak. Kita desain, kita launch, terus kita ukur hasilnya seperti apa, kita belajar, kemudian kita perbaiki lagi. Itu siklus, jadi terus-terusan berputar sampai akhirnya kita menemukan pattern yang pas. Makanya biasanya kalau di startup kita tahu yang namanya proses itu agile. Jadi sedikit-sedikit kita tes dulu sedikit, oke, bagus, baru kita lanjutin. Enggak yang langsung dalam bulk besar gitu. Kemudian poin berikutnya lagi, tidak mengumpulkan feedback setelah desainnya selesai. Nah, bonus kesalahan
di era AI itu sering banget kita itu tidak mengembangkan problem solving karena terlalu bergantung pada AI. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin mesin ya AI, masalah orang itu sebenarnya sama aja, cuma spesifik. Makanya tetap butuh desainer untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya dari sisi desain. Itu aja di video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.